seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Wardani dengan NIM 22101010. Di sini saya akan mereview tugas public speaking yang berjudul Filosofi Teras. Filosofi Teras ini adalah karya dari Henry Manampiring. Oke, baik. Lanjut mereview. Filosofi Teras adalah buku yang ditulis oleh Henry Manampiring, seorang penulis dan pemikir yang menggabungkan filosofi dengan pendekatan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini memandu pembaca untuk mengintegrasikan nilai-nilai filosofi stoikisme ke dalam kehidupan mereka, dalam rangka mencapai ketenangan batin dan kebijaksanaan. Isi dari buku ini terbagi dalam beberapa bagian yang menyajikan berbagai pemikiran dan prinsip dasar dari stoikisme. Beberapa tema penting yang diangkat dalam filosofi teras antara lain, yang pertama itu ada pengertian stoikisme. Artinya itu Manampiring menjelaskan asal-usul filsafat stoikisme dan bagaimana ajarannya dapat bermanfaat dan menghadapi tantangan kehidupan atau tantangan di kehidupannya. Yang kedua ada penerimaan dan kontrol. Buku ini menekankan pada pentingnya membedakan antara hal-hal yang dapat kita kontrol serta bagaimana menerima kenyataan dengan lapang dada. Yang ketiga ada pengelolaan emosi. Jadi penulis ini membahas tentang cara mengendalikan emosi dan reaksi kita terhadap berbagai situasi agar kita tidak terjebak dalam kepanikan atau kekecewaan. Yang keempat ada nilai-nilai kebijakan. Buku ini memperkenalkan konsep bahwa kebijakan adalah tetapi satu-satunya kebaikan sejati dan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip kebijakan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kelima, refleksi diri. Manampiring ini mendorong pembaca untuk melakukan refleksi dan introspeksi sebagai cara untuk memahami diri sendiri dan memperbaiki kualitas hidupnya. Dari buku ini bisa diambil kesan dan pemikiran. Buku ini ditulis dengan gaya yang mudah dipahami sehingga cocok untuk pembaca dari berbagai latar belakang. Henry Manampiring ini berhasil mengemas filosofi yang kadang terasa rumit menjadi hal yang lebih sederhana dan aplikatif. Dengan banyak contoh dan ilustri, pembaca dapat mengaitkan dengan mudah konsep-konsep ini dengan pengalaman pribadi mereka. Salah satunya daya tarik utama dari filosofi teras ini adalah pendekatannya yang praktis tapi tidak terjebak dalam teori, tetapi memberikan tips dan latihan yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini membuat menjadi panduan yang berguna dalam mencari ketenangan dan makna hidup di tengah berbagai tekanan yang ada. Kesimpulannya dari buku filosofi teras ini, karya Henry Manampiring adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa aja yang ingin mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memadukan ajaran stoikisme yang kaya dengan pendekatan praktis, buku ini mengajak pembaca untuk lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi buku ini sangat direkomendasikan orang-orang yang ingin mencari panduan dalam mengolah emosi dan stres. Cocok juga untuk pembaca yang ingin memperdalam pemahaman tentang stoikisme dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Idealnya untuk mereka yang mencari makna dan tujuan hidup lebih mendalam. Kemudian ada beberapa contoh yang bisa diambil untuk penerapan prinsip-prinsip dari karya filosofi teras ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada menghadapi kekecewaan. Kekecewaan ini adalah di situasi. Misal nih, kita telah
bekerja keras untuk mendapatkan promosi di tempat kerja, tetapi akhirnya promosi tersebut diberikan kepada rekan kalian atau orang lain. Penerapannya ini bisa jadi kita merasakan kekecewaan dan kemarahan. Kita dapat mendapatkan konsep penerimaan dari stoikisme adalah dengan merenungkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut dan bahwa kita telah memberikan yang terbaik. Kita dapat menggunakan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan dan kontribusi kita di masa depan. Yang kedua, mengolah stres dan emosi. Situasinya ketika kita terjebak dalam kemacetan yang parah nih sebelum rapat penting, misalnya ada rapat dan kita mulai merasa frustasi atau stres, kita perlu menerapkan pada saat itu juga mengingat untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Kita tidak dapat mengubah kondisi lalu lintas, tetapi kita dapat memilih cara bereaksi. Alihkan perhatian kita dengan mendengarkan podcast yang inspiratif atau mempraktikkan pernapasan untuk menenangkan diri. Hal tersebut itu membantu kita menjaga ketenangan dan persiapan mental untuk rapat yang akan datang. Yang ketiga, membuat keputusan yang bijak. Situasinya ketika kita dihadapkan pada dua tawaran pekerjaan nih. Satu dengan gaji yang lebih tinggi tetapi tidak sesuai dengan passion kita, dan satu lagi dengan gaji lebih rendah tetapi sesuai dengan minat dan nilai kita. Jadi kita bisa menggunakan prinsip kebijakan dan refleksi diri ini untuk membuat keputusan dengan cara mempertimbangkan apa yang lebih penting bagi kita dalam jangka panjang. Misal yang penting uang atau kepuasan pribadi dan pencapaian nilai-nilai kita. Dengan cara ini kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan meminimalisasi penyesalan di masa depan. Yang kelima ini ada membangun kebiasaan positif. Contohnya, kita ingin lebih produktif untuk mengurangi waktu yang terbuang untuk hal-hal tidak penting seperti scrolling media sosial, rebahan, dan lain-lain. Jadi kita bisa menerapkan refleksi diri untuk mengevaluasi kebiasaan kita yang menetapkan tujuan yang realistis. Misalnya seperti membatasi waktu penggunaan media sosial menjadi 30 menit atau 20 menit setiap hari untuk dialokasikan tersebut untuk membaca, berolahraga, atau mengembangkan keterampilan baru supaya kita bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran yang positif. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.